Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Apakah kalian sudah siap? Siap, Pak. Apakah ada yang tahu apa itu gaya gravitasi bumi? Wah, gaya gravitasi. Itu cara menanam saham ya, Pak? Waduh, bocil tipe. Itu mah investasi. Gaya membuatku yang bisa terbang. Dasar bocil mistis. Apa-apa dikatakan dan setan. Gaya gravitasi itu yang buat barbel mempunyai bobot, sehingga bisa membuat otot semakin besar. Bocil ini jemulu ya. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi sehingga membuat semua benda jatuh ke bumi. Nah, ini baru jawabannya. Seperti pemerintah negara kalau melawan gaya gravitasi, bisa saja jatuh ke tangan rakyat. Bocil politik memang susah ditebak ya. Ya, halo Pak Kepsek. Iya, sekarang ya. Di kelas saya ya. Oke. Nah, teman-teman, kita hari ini kedatangan teman baru. Hore, ada anak baru guys. Hore, dapat teman baru. Hore, geng kita bertambah member. Hore, mari kita pelonco. Nah gitu bego. Baiklah guys, perkenalkan teman baru kalian. Namanya Mio. Nah Mio, siapa teman-teman kamu? Halo teman-teman, namaku Mio. Senang bertemu dengan kalian. Halo Mio, namaku Tono. Senang berkenalan denganmu. Aku Miguel. Semoga kita bisa menjadi teman baik. Aku Thomas. Aku bisa ajarin kamu gym. Aku Dipa. Kok namamu kayak nama motor? Namaku kayak motor. Wah, Mio jadi nangis tuh. Mulut datar, jangan gitu dong. Dasar tukang bully. Ayo Dipa, minta maaf sana. Iya. Maaf ya Mio. Aku hanya bercanda. Namamu gak kayak nama motor kok. Namamu bagus kok. Benarkah? Iya. Tapi kalau dibalik kok kayak suara kinjir. Oim. Hibur dia, Dipo. Jangan di roasting. Jangan cengeng. Jangan nangis. Dipo, ngomong kata-kata yang baik dong. Bila kau senang hati tepuk tangan. Bila kau senang hati tepuk tangan. Bila kau senang hati janganlah sedih lagi. Karena kalau yang nangis itu anak haram. Dipo, dia lagi sendirian di sana. Cepat kamu ke sana minta maaf. Kamu temenin aku dong. Aku takut salah ngomong lagi. Halo Moi. Mio. Oh iya, maaf Dipo. Halo Mio. Iya, halo Dipo. Mio, aku mau minta maaf kejadian di kelas tadi ya. Bikin kamu sedih. Enggak apa-apa Dipo. Kamu jangan sedih lagi ya. Kita jadi teman aja ya. Iya Dipo. Tapi sebenarnya nangis juga gak apa-apa kok. Terkadang nangis itu bisa membantu meringankan penderitaan kita. Tapi kalau kamu cengeng ya udah tetap aja cengeng. Bejil Dipo, mending gak usah ngomong. Maksud Dipo, mending kita happy aja ya. Jangan sedih lagi. Ya kan Dipo? Ya kan? Kayaknya maksudku gak kayak gitu deh. Oh, ini yang namanya Mio. Rupanya dia pindah ke sekolah kita. Gawat. Oci, Ocha. Siapa itu Dipo? Bocil pembuli SD Hotni. Lihat tuh, mukanya murung gitu kayak bapaknya. Kalau udah garis keturunan memang susah diubah. Kalian jangan ganggu dia. Pergi sana. Siapa yang mau ganggu dia? Kita kan cuma mau temenan. Ya udah. Kalau mau temenan boleh. Kalau mau bully, ya silakan. Tapi aku pikir-pikir dulu kamu mau temenan sama dia. Loh kenapa? Siapa juga yang mau temenan sama anak napi? Anak napi. Bapaknya kan kena tangkap KPK negeri Otni. Bapaknya kena tangkap. Iya, bapaknya koruptor. Bapaknya kontor. Anak koruptor. Anak koruptor. Anak kontor. Papa. Mio sini nak. Papa kangen kamu. Mio juga kangen Papa. Gimana nak hari ini di sekolah nak? Itu. Kamu dibully lagi ya nak? Enggak kok Pak. Mio baik-baik aja. Syukurlah kalau begitu nak. Papa bukan orang jahat nak. Kamu harus percaya Papa. Papa pasti akan keluar dari penjara secepatnya. Iya Pak, Mio percaya kok. Papa cepat keluar dari penjara ya. Permisi Pak. Bapak dijadwalkan sidang minggu depan.
Aduh, susah sekali ulangannya. Tono, psst, Tono. Kenapa, Dipo? Tono, soal nomor 21 jawabannya apa, Tono? Nggak tahu, kerjain sendiri sana. Ih, dasar pelit. Psst, Miguel, soal nomor 21 jawabannya apa? Menurut ramalan dan bisikan kodamku, jawabannya C. Waduh, sepertinya sulit dipercaya. Psst, Thomas, nomor 21 jawabannya apa? Gak tahu Dipo, semuanya aku isi A karena aku gak belajar. Gimana sih kok gak belajar? Psst, Mio, soal nomor 21 jawab. Pak Guru, Mio sudah selesai. Wah, cepat sekali. Sungguh jenius. Wah, anak baru ini bukan kaleng-kaleng. Biasanya yang paling cepat kumpul itu antara memang pintar atau sudah menyela. Mio dapat 100, mantap. Wow. Aku masih gak percaya kalau dia sehebat itu. Udah Dipo, kamu ini kenapa sih dengki sama Mio? Siapa yang dengki? Kan aku hanya melakukan. Astaga Dipo, perilakumu tadi menunjukkan dirimu sedang dengki dengan orang lain. Gak boleh gitu Dipo. Bapaknya kan koruptor. Bisa jadi dia juga pakai cara yang curang. Dipo, sekalipun bapaknya memang koruptor, kepintaran dia gak ada kaitan dengan bapaknya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Aku gak mau berteman dengan anak koruptor. Halo Mio. Halo Tono, Miguel, Thomas, Dipo. BTW guys, kelas kita apakah ada iuran kas ya? Ada Mio. Biasanya kita iuran 5.000 per bulan. Baiklah, kalau begitu nanti aku bayar sama siapa? Bayar ke Dipo, dia bendahara kelas. Oke, halo Dipo. Ini aku bayar iuran kas ya. Gak usah. Loh kenapa Dipo? Aku tak sudi menerima uang dari koruptor. Dipo, kamu jangan kayak gitu. Kamu kenapa sih? Bukannya kamu juga benci koruptor? Kenapa malah bela-belain dia? Bapakku bukan koruptor. Bapakku bukan koruptor. Kalau bukan koruptor, kenapa ditangkap? Gala-gala bapaknya negeri waktu jadi sengsara begini. Harta kita dikeluk oleh bapaknya. Dan kalian masih mau berteman dengannya. Yang bersalah itu bapaknya. Mio gak tahu apa-apa. Betul Dipo, kau jangan salahkan dia lagi. Iya, salah bapaknya kan tidak diturunkan ke anaknya. Apakah menurut kalian dia tidak ikut menikmati harta bapaknya? Harta bapaknya diperoleh dari peluk kelingan bapak kalian. Apakah kalian lewat? Wah! Wah! Udah Dipo, jangan dilanjutkan lagi. Kasian Mio sedih banget. Dipo, dia ini bukan lawan kita. Iya, dia ini teman. Anak koruptor, anak koruptor, anak koruptor, anak koruptor. Anak koruptor, anak koruptor, anak koruptor, anak koruptor. Wow. Ternyata begini cara mainnya. Kukira kita akan tertangkap. Rupanya tinggal menembakkan si David. Masalah selesai. Kita aman guys. Karena David sudah dipenjara dan akan divonis mati. Seluruh rahasia kejahatan kita terkubur bersama dirinya. Sekarang tidak ada lagi yang akan mengawasi dan mengontrol kita. Siapa suruh dia jadi koboi yang menyebalkan? Kalau saja dia mau menurut kemauan kita, pasti dia juga akan dapat bagian. Persetan dengan integritas. Dia sangat arogan dengan ego dan nilai kebenaran yang dianutnya, sehingga dia tidak tunduk kepada kita. Orang seperti ini harus disingkirkan agar tidak mengganggu ambisi kita. Barang siapa yang melawan mafia, maka dia akan difitnah dan mati. Tono, Hadir Pak. Miguel, Hadir Pak. Thomas, Hadir Pak. Dipo, Hadir Pak. hadir. Oh iya maaf Dipo. Hadir. Mio, loh, Mio gak masuk ya? Pak Guru, mungkin dia meninggal. Mulai. Ya kan takdir gak ada yang tahu. Ya, halo, selamat pagi Pak Kepsek. Sekarang ya Pak, tapi sekarang saya mau ngajar Pak. Apa? Urgen? Apakah Bapak kena stroke karena kena karma sering menjemur anak murid di lapangan? Ayolah, bentar ya Pak, saya ke kantor Bapak. Si Mio gak masuk guys. Ini gara-gara Dipo yang suka membuli Mio. Iya, Dipo jahat. Aku gak bully dia kok. Ya aku bilang kan fakta. Dia kan anak koruptor. Justru kalau kita berteman dengan dia,
Berarti kita mendukung korupsi. Ah, mungkin dia sedang sakit. Pasti sakit pala. Kena azab tuh karena anak koruptor. Mungkin dia sedang liburan. Bagus. Uang lagi dipakai dia buat liburan. Mungkin pulang kampung kali. Ya udah, gak usah balik lagi. Halo Pak Kepsek. Halo Pak Danu. Gimana Pak? Apakah Bapak ketahuan menggelapkan dana bos sehingga sebentar lagi akan terjerat OTT? Bukan. Apakah Bapak dipecat lagi karena memarahi anak pejabat negeri OTNI yang tengil, arogan, dan birahi tinggi? Bukan. Apakah Bapak akan menaikkan kesejahteraan guru honorer sehingga kami tidak perlu puasa muti selama 3 bulan? Bukan. Ya udah, saya pulang dulu ya dah. Sini dulu sial. Tadi pagi Mia bertemu dengan saya dan kemudian bilang ingin mengundurkan diri dan tak mau sekolah lagi. Hah? Kok bisa Pak? Dia mengatakan bahwa bapaknya tersandung kasus hukum sehingga dalam waktu yang tak bisa dipastikan dia ingin menemani bapaknya. Bapaknya tersandung kasus apa Pak Kepsek? Kasus korupsi. Wah, parah banget. Bapak kapan? Aku gak korup anjing. Sayang sekali ya, padahal anak itu pintar. Iya, kita hanya bisa doakan yang terbaik untuk anak itu. Gak doakan gaji guru honorer naik juga Pak. Ya, ini tip harus saya doakan ya. Gaji naik 1000% ya Tuhan. Amin. Tapi kayak susah terrealisasi ya Pak. Ya udah diam. Papa? Mio, tumben kamu datang jam segini. Kamu gak sekolah? Papa? Mio gak mau sekolah lagi, Pak. Hah? Ada apa Mio? Apakah Mio dibully di sekolah karena Papa ya? Enggak, Pak. Enggak. Mio hanya mau menemani Papa lebih lama. Jangan Mio, kamu sekolah saja. Uang tabungan Papa buat pendidikan kamu sampai kuliah. Setelah itu kamu bisa menggapai cita-citamu. Pak, dulu aku bercita-cita jadi pejabat seperti Papa. Tapi sekarang setelah melihat nasib Papa begini, Mio gak pengen lagi, Pak. Mio benci negeri OTNI. Jangan begitu nak. Kamu harus mencintai negeri OTNI. Papa jadi pejabat karena tulus ingin mengabdi kepada negeri OTNI. Papa ingin memajukan negeri OTNI. Tapi Papa difitnah sampai masuk penjara. Tidak apa-apa nak. Semua kebenaran akan terkuak. Papa yakin Papa akan bebas karena Papa tulus. Enggak. Mio akan berjuang untuk Papa. Mio akan menguak semua fakta dan kebenaran. Mio akan melawan para pejabat jahat dan memfitnah itu. Jangan Mio, kau tak akan sanggup melawan mereka. Mereka adalah mafia-mafia jahat dan sangat berbahaya. Engkau bisa celaka nantinya. Mio gak peduli. Mio akan melawan mereka, Pak. Mio. Jadi kita kurangi besi, beton, dan aspalnya. Lalu kita palsukan blueprintnya ya. Dengan begini kita bisa korup besi, aspal, bahkan seluruh bahan bangunan. Wah, ini kalau ditotalin berapa ya? 120 miliar guys. Kita kaya. Kita jadi konglomerat. Harta 7 turunan gak habis-habis. Coba si David ikut kita. Pasti dia juga dapat bagian. Sok cowboy sih, makanya celaka. Sudah, kalian jangan bicarakan si David lagi. Sekarang dia sudah membusuk di penjara dan akan dipancung. Sok-sok jadi pejabat bersih. Makan tuh. Kita gak ada lawan lagi. Siapa tuh? Jangan-jangan ada penyusup. Itu dia, tangkap orang itu. Sudah pasti ada penyusup di sini. Ini pasti mata-mata suruhan David. Tangkap dia. Meong. Oh, rupanya anjing. Meong, bapak kau lagi. Oh, aman lah kalau gitu. Mari kita lanjutkan proyek kita. Gas. Meong. Dipo, kamu gak boleh ngata-ngatain Mio lagi. Kasihan Mio sampai dia gak mau sekolah lagi tuh. Apa yang kukatakan kan ada benarnya. Meskipun ada juga salahnya. Dipo, jika ayahnya terbukti tidak bersalah, maka apa yang kau lontarkan adalah fitnah. Idih, sudah pasti terbukti bersalah. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Korupsi lebih kejam dari segalanya. Korupsi lebih kejam dari membunuh. Karena yang mati bukan satu orang, tapi jutaan yang gak sadar mereka sedang sekarat. Korupsi lebih kejam dari memfitnah. Karena fitnah cuma bunuh nama baik, tapi korupsi bunuh masa depan seluruh negeri sambil disiarkan di TV dengan senyum. Korupsi adalah kejahatan yang paling najis, hina, dan tidak terampuni. Nah, ini set proyek kita. Ini proyek korup kita. Betul, ini kan rute ke desa negeri OTNI. Betul. Rute satu-satunya menghubungkan desa ke kota dan merupakan jalan di negeri OTNI. Betul. Kalau begitu,
Mari kita bangun jalan desa ini agar transportasi makin lancar. Loh, Dengan demikian perekonomian desa akan mulai berkembang dan maju. lalu kas desa semakin banyak dan warga desa semakin kaya. Bukannya kita setelah mereka ada duit Baru kita korup. Kita berikan sedikit umpan. untuk menangkap ikan yang lebih besar. Ini namanya investasi. Wah. Sungguh jenius dan jahanam sekali dua kembar biadab ini. Maestro. Wah, ini hanya soal mindset. Ayo kita gas pergi. Meong. Minta maaf, nggak mau. Minta maaf. Nggak mau. Kalau enggak kupukul kau. Pukul saja. Aku tetap tak sudi minta maaf sama anak lupau. Sudahlah mulutnya tipe, bego, keras kepala pula. Halo Mio. Hei Mio, apa kabarmu? Lama tak berjumpa. Jadi saudara-saudara, bagaimana plan korupsi kita? Apakah kita akan lanjutkan? Saya rasa lebih baik kita ubah ke plan yang lebih besar. Plan apa itu? The Great Mastermind Plan. Apa? The Great Old Plan? The Great Mastermind? Ini adalah rancangan jenius kami, di mana kita akan mengalirkan dana tertentu ke sebuah daerah, memberikan mereka harapan-harapan yang akan memotivasi mereka untuk berkembang dan maju. Ketika mereka sudah mencapai keadaan finansial yang matang, baru kita panen. Kita akan alirkan dana 1M ke desa tersebut. Setelah desa itu berkembang, kita bisa panen 100M. Kita akan tetap dianggap sebagai pahlawan karena telah memakmurkan desa Otni serta mendapatkan untung berlipat ganda. Luar biasa. Ini tuh rupanya rencana The Grand Marimon Mastermind. Oh iya, The Grand Master Chef. Mastermind. Ayolah, apalah itu. Wow, kita akan kaya berkali-kali lipat. Wow. Sungguh plan yang luar biasa. Sekarang semua bukti sudah aku dapatkan. Saatnya aku melaporkan ke penegak hukum negeri Otni agar mereka semua ditangkap. Halo, Dek. Jadi ini yang dari tadi mengikuti kita. Kau. Meong. Tono, sudah 3 hari Mio tidak masuk sekolah. Apakah dia berhenti sekolah? Bagaimana kalau kita ke rumahnya aja? Jenguk dia. Aku ikut. Aku malas Dasar sentimen. Gak boleh gitu, Dipo. Perhatian dikit kayak sama teman. Mau dia hilang kek, diculik kek, lenyap kek, bukan urusanku. Aku gak mau bertanggung. Gawat guys. Ada apa Pak Guru? Gawat. Meh, Pak Guru jangan panik. Si Mio. Ada apa dengan Mio, Pak? Mio. Mio Talos yang dibicarakan. Anak emas Pak Guru nih. Mio hilang. Apa? Mio diculik. Apa? Sampai saat ini Mio belum ditemukan dan terancam bahaya. Aduh, gawat. Gimana ini Tono? Gimana ini? Tono. Ayo kita investigasi. Bapak ikut ya. Aduh. Wow. Nah, kau di sini aja ya. Dunia luar sungguh bahaya untukmu. Kecil-kecil begini nyalinya gede juga ya. Saya suka. Ternyata kalianlah koruptor-koruptor yang menjebak ayahku. Kalian yang membuat ayahku di penjara tanpa sebab. Kalian jahat. Ayah mulai tak tahu berterima kasih dan jahat. Awalnya ayahmu hanyalah pejabat biasa dengan pangkat rendah. Kamilah yang membantunya agar naik menjadi menteri negeri Otni. Setelah ayahmu naik menjadi menteri negeri Otni, dia malah melupakan jasa kami. Semua proyek korupsi kami dibongkar olehnya. Teman-teman kami ditangkap gara-gara dia. Dan rencana kami mengeruk harta negeri Otni jadi berantakan. Dasar anjing yang lupa majikan. Sok mau jadi pahlawan, tidak mengikuti budaya kotor negeri Otni. Gimana mau kaya kalau gak korup? Kalau ada yang berani mengkhianati circle kami, maka dia akan menjadi tumbal.
Ayahmu akan disidang hari ini. Dan dia pasti akan divonis mati. Oh, jadi ini kamera yang merekam semua rencana kita. Bapakmu akan dipancung. Dipancung. Gimana guys, dapat info nggak? Aku tidak mendapatkan apa-apa. Nihil. Aduh, gimana ini? Gimana ini, Tono? Loh, kok kamu yang panik sih? Iya, bukannya kamu gak suka sama Mio ya? Aku memang gak suka sama dia kok. Tapi sekarang kok panik. Siapa yang panik? Pasti kamu mengkhawatirkannya kan? Siapa yang khawatir? Dia kan anak kolotong. Sudah. Bukan saja bertengkar. Lebih baik kita cari petunjuk Mio ada di mana. Gimana cari petunjuk, Tono? Dia terakhir ada di mana kita aja gak tahu. Meong. Wahai saudara David, sekali lagi saya bertanya, apakah benar engkau mengerjakan semua proyek ini? Benar yang mulia, tapi saya tidak korupsi yang mulia. Lancang! Sudah jelas-jelas semua laporan ini engkau yang buat dan tanda tangan. Engkau masih tidak mau mengaku. Ya mulia, memang benar saya menulis laporan dan menandatanganinya. Tapi rupanya saya dibohongi oleh rekan saya. Semua dana yang dilaporkan kepada saya rupanya fiktif. Kau yakin kau bukan salah satu dari mereka? Yakin yang mulia. Saya orang yang senantiasa menjunjung tinggi integritas. Oh, benarkah demikian? Lantas tolong kau jelaskan. Uang sebesar 3 miliar yang ditemukan di kantormu. KPK Negeri Otni melakukan OTT di kantormu dan mendapatkan koper yang berisi uang sebanyak 3 miliar. Dan engkau masih menyangkalnya. Itu pasti ada orang menjebakku yang mulia. Masih tak mau mengaku? Saya tidak akan mengaku apa yang saya tidak perbuat yang mulia. Benar juga. Mana ada maling aku maling. Pengawal, keluarkan gilotin. Astaga, kucing siapa ini? Jelek sekali mukanya. Kumuh, dekil dan tidak terawat. Stray cat yang menyedihkan. Jelek sih, gak ada yang mau. Meong. Dia bilang, menurut kalian wow, kucing toksik. Sebentar, Tono. Bagaimana kau bisa bahasa binatang? Dulu sering main sama William, jadi bisa. Lalu sering ngomong sama koruptor juga. Meong. Oh, Meong. oh gitu. Meong. Oh, rupanya begitu ya. Apa katanya Tono? Dia bilang Mio diculik oleh 3 koruptor yang kayak babi. Apa? Diculik koruptor? Dia bilang Mio mencoba mengumpulkan bukti koruptor-koruptor itu. Mereka dan ingin melaporkan mereka kepada penegak hukum negeri Otni. Namun sayangnya ketahuan sama mereka. Tapi bukannya bapaknya si Mio itu koruptor ya? Seharusnya jadi kawan baik mereka. Meong. Katanya, Bapak Mio justru pejabat bersih yang menentang mafia-mafia jahanam. Dipo. Jadi selama ini kau telah memfitnah bapaknya. Jahat kamu, Dipo. Aku kan gak tahu apa-apa. Untung ada kucing ini yang membongkar fakta. Tapi binatang ini apakah bisa dipercaya? Dari penampilannya tidak meyakinkan ya? Iya, kurang gizi itu. Nampaknya binatang ini agak bodoh. Meong. Oh gitu. Oke, terima kasih. Apa katanya, Tono? Dia memaki bapak kalian. Tono, kita harus segera menolong Mio. Yang harus kita tolong duluan bukan Mio, tapi... Nah, jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita akan mulai memasuk bahan-bahan pembangunan jalan desa negeri Otni. Nice, kita korup anggaran pembangunannya kan? Jangan dulu. Untuk tahap ini, kita harus bangun jalan yang mulus dan cantik. Loh, kok gitu? Rugi dong kalau nggak dimanfaatkan. Langkah pertama kita adalah menunjukkan kepada warga desa kalau kita dapat bekerja. Setelah itu, orang-orang akan menaruh kepercayaan kepada kita. Aduh, ngapain kita mengharapkan orang percaya pada kita? Karena orang yang paling gampang kita bohongi Adalah orang percaya pada kita. dengan memanfaatkan kepolosan warga negeri Otni. Kita masuk ke tahap 2, Yakni memberikan bansos. jangan dong, kita bisa rugi besar. Dengan memberikan bansos secara rutin, mereka akan menganggap kita baik. Dan bergantung pada kita. Kita akan menciptakan adiktif terhadap bansos agar mereka tunduk dengan kita. Mereka akan dengan sangat mudah kita kontrol.
Setelah mereka sudah percaya dan tergantung dengan kita, Maka itulah saatnya kita mengeruk semua harta mereka. Aku speechless. Pengalaman korupsiku bertahun-tahun kalah telak dengan kejeniusan kalian. Kukira kalian cupu, rupanya suhu. Tapi kita sekarang punya satu masalah nih. Apa itu? Mau kita apakan dia? Bagaimana kalau kita buang dia ke hutan agar dimangsa harimau? Repot kita buang ke laut aja, biar lebih cepat. Jangan, kita keep dulu. Nanti kalau ada apa-apa, kita jadikan Sandra. Tunggu Pak Hakim, saya tidak melakukan korupsi. Saya bersih dan menjaga integritas saya selama bertugas. Lancang! Engkau mengatakan itu karena takut dengan gilotin kan? Saya tidak bersalah yang mulia. Saya tidak bersalah. Diam! Kalimat itu selalu muncul dari mulut koruptor keparat yang kupancung. Jika ucapan itu ada benarnya, maka mana buktinya? Dari investigasi dan bukti-bukti yang ada, semua ini mengarah ke dirimu. Engkaulah dalang di balik kemunduran pembangunan negeri Otni. Terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebanyak 120M. Maka dengan ini, pengadilan negeri Otni menjatuhi engkau hukuman mati. Pengawal, pasung David dalam gilotin. Dengan demikian pengadilan dunia berakhir sampai di sini. Semoga jiwamu mendapatkan pengampunan. Baiklah, jika ini memang untuk negeri Otni, aku ikhlas. Angkat pisau gilotin. Panas. Kucing siapa ini? Kenapa jelek dan bau? Meong, 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 meong. Izin Pak, dia bilang bapak kalian bau. Tolong, siapapun, tolong aku. Aku ingin bebas dan menolong Papa. Aku harus pergi sekarang. Aku mau menolong Papa. Papa, aduh. Sakit. Wah. Tidak. Aku gak boleh cengeng. Aku gak boleh manja. Aku harus segera bebas untuk menolong Papa. Papa. Lancang! Apa maksud kalian membawa kucing ini masuk dalam persidangan? Pengawal! Usir mereka semua! Tunggu dulu Pak Hakim. Kucing ini dapat memberikan keterangan yang berharga untuk kasus ini. Apakah kau telah memakan buah kecubung sehingga berhalusinasi di siang hari? Mana ada kucing yang bisa memberikan keterangan? Meong, 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 meong. Katanya Pak Bambang suka mencium jari sendiri setelah menggaruk selang kanan. Meong, 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 meong. Lalu Pak Hakim juga suka mencium kaos kaki sendiri. Meong, meong, meong. Makan kadang gak cuci tangan. Meong, 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 meong. Oh, katanya Bapak punya ambien. Sekarang saya sudah percaya apa kata kalian, silakan duduk. Meong. Oh, dia bilang, makasih. Baiklah, apa yang hendak kalian sampaikan? Begini yang mulia, Pak David ini sebenarnya pejabat bersih yang difitnah oleh sekelompok orang jahat yang ingin menyingkirkan dia. Bagaimana penjelasannya? Meong, 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 meong. Katanya, 3 orang jahat itu melakukan manipulasi dan fabrikasi laporan realisasi anggaran dengan sangat rapi. Saking rapinya, sekalipun diaudit, tidak akan ketahuan. Meong, 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 meong. 2 dari mereka adalah ahli keuangan dan ahli teknik, sehingga mereka tahu bagaimana menutup semua celah-celah agar tidak ketahuan. Meong, 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 meong. Dan satunya adalah mafia menguasai banyak sektor di negeri Otni. Kekuasaannya tidak bisa diremehkan, dan inilah yang membuat mereka sangat kuat. Meong. Meong. Tapi Pak David adalah orang sangat jenius yang mampu membaca taktik licik mereka, sehingga Pak David menentang dan berseberangan dengan mereka. Semua pernah korupsi mereka dibongkar satu-satu. Mereka menganggap ini sangat berbahaya dan akhirnya memfitnah Pak David agar dipancung.
Meong meong. Meong meong meong. Meong 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 meong. Ah, kalau ini isinya makan semua. Tono, engkau adalah anak yang pintar. Seharusnya engkau mengerti. Setiap pernyataan yang keluar harus ada barang bukti. Lagian pernyataan ini dikeluarkan dari mulut seekor kucing. Mana ada yang percaya? Loh, kenapa dia seperti itu? Apakah dia sakit? Meong meong meong. Ini adalah laporan realisasi anggaran yang asli. Katanya silakan dibaca saja, Pak. Pasti akan ketahuan. Baiklah kalau begitu. Apalagi itu? Meong 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 meong. Oh, ini buku rekening tempat mereka menyimpan uang yang dikorup. Nah, ini HP yang berisikan histori chat mereka. Nah, ini Pak barang-barang buktinya, Pak. Apakah sudah cukup? Saya rasa sudah cukup. Akan kami pelajari terlebih dahulu. Kalau gitu lepaskan Pak David dari gilotin dong, Pak. Aduh, apa lagi ini? Suruh dia jangan muntah lagi, Tono. Meong meong. Meong. Oh, kata dia, ini memori card dari kamera si Mio. Apa? Mio? Mio? Siapa itu Mio? Dia adalah anakku. Bagaimana keadaan dia sekarang? Aman, Pak. Syukurlah. Dia diculik, Pak. Apa? Aman, Pak. Tadi Dipo, Minggu, dan Thomas sudah pergi mencari dia. Oh, syukurlah. Tapi gak tahu selamat apa enggak. Apa? Aman, Pak. Semoga baik-baik aja, Pak. Oh, syukurlah. Kan semoga, cuma harapan kita. Apa? Meong. Nah, gitu cara mainnya. Oh, aku baru sadar rupanya game ini sangat menyenangkan. Iya, downloadnya gratis dan nggak pay to win. Gak sia-sia aku download game ini. Kalian main game apa sih? Loh, kok kosong? Ya memang nggak ada. Kita kan bikin template biar ada endorse masuk. Wah, hina sekali animator channel ini mengemis endorse. Oke, mari kita habisi anak si David. Maka tak ada lagi saksi yang bisa membahayakan kita. Gas, ayo kita sikai. Bentar. Bocil ungu itu kemana? Sialan, dia berhasil kabur. Setelah saya mengkaji semua barang bukti yang diberikan, saya akhirnya mengerti kasus ini. Mantap Pak Hakim Negeri Otni. Apakah sudah boleh keluarkan saya dari gilotin? Sungguh rapi sekali mereka menyembunyikan tindak pidana korupsinya. Aku yang sangat teliti pun dapat dikelabuinya. Oh, sebenarnya bukan salah Bapak sih. Nah, apakah boleh keluarkan saya dari gilotin? Maka dengan ini, aku perintahkan untuk segera menangkap 3 kelempio biadab itu, serta menyeret mereka ke dalam pengadilan negeri Otni. Sikat, Pak. Nah, apakah boleh keluarkan saya dari gilotin? Sabar dikit, napa? Sabar kepala Bapak kau lawan aku diculik. Pengawal, lepaskan Pak David dari gilotin. Yang Mulia Hakim Negeri Otni, tolong bantu saya temukan anak saya, Pak. Dia anakku satu-satunya, Pak. Baik, saya pastikan akan berkoordinasi dengan Sheriff Negeri Otni. Tapi sekarang kondisinya urgen, Pak Hakim. Pak, jangan panik dulu. Semuanya akan baik-baik saja. Anakku, Pak. Wah! Bapak jangan nggak sama saja. Meong 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 meong. Katanya, dia tahu di mana keberadaan mereka. Kalau telat, Mio bisa mati. Wah! Gimana? Ketemu nggak? Gak dapat Dipo. Kami sudah cari kemana-mana tapi tidak ada. Atau jangan-jangan dia udah meninggal. Astaga Dipo, tolong jangan didramatisir. Dia dibuang ke hutan, lalu dimakan harimau. Hutan kita kan udah gundul. Harimau udah lama punah. Kalau gitu, dia dibuang ke laut lalu dimakan ikan hiu. Laut juga sudah tercemar. Jangankan hiu, ikan saja udah jarang. Kalau gitu dia dibuang ke gunung, lalu dimakan sama monster gunung. Gunung kita bukannya udah habis dikeruk ya? Becil, negeri Otni gak hanya SDM-nya tolol, SDM-nya juga bahlol. Aduh gimana ini? Aku takut terjadi apa-apa. Dipo, penyakitmu adalah engkau tak bisa menggunakan nalar yang sehat. Iya, halu aja kerjaannya. Jangan-jangan dia ditangkap kupu-kupu, lalu dimasukin ke dalam telur, lalu dia menjadi ular dan kepompa.
bego. Halu banget sih. Iya, halunya makin keterlaluan. Lihat tuh! Tolong! Tolong! Mio? Oh, ayo kita tolong dia. Wah, wah, wah! Mio, kamu gak apa-apa kan? Kenapa cosplay jadi ulat sagu? Aku diculik sama orang jahat, Dipa. Itu aku udah tahu. Mereka adalah koruptor-koruptor yang mencelakakan ayahku. Itu aku udah tahu. Mereka merencanakan mega korupsi The Mastermind Plan. Itu aku. Wah, kok aku gak tahu? Tipo, bagus kau diam. Kita harus menghentikan mereka sekarang. Kalau tidak, mereka akan menghancurkan negeri Otni. Ayo kita gas. Ayo kita cepat cari bocil itu. Kalau sampai dia melapor ke Sheriff negeri Otni, habis kita semua. Kalau ketangkap, kita buang dia ke hutan, lalu dimakan harimau. Hutan kita udah gundul, harimau udah lama punah. Kalau gitu kita buang dia ke laut, lalu dimakan ikan hiu. Laut juga udah tercemar, jangankan hiu, ikan saja udah jarang. Kalau gitu kita buang dia ke gunung, lalu dimakan sama monster gunung. Gunung kita bukannya udah habis dikeruk ya? Ulah siapa ini? Ya kita lah, siapa lagi? BTW dialognya kok familiar ya? Script writernya makan gaji buta. Sudah. Ayo kita cari si bocil ungu tukang merepek itu. Kalau ketemu, langsung kita habisi. Gas! Di sini rupanya kalian. David, kenapa kau bisa ada di sini? Bukannya kau sudah divonis mati dan dipancung oleh hakim negeri Otni? Meong. Oh, dia bilang, bapak kau lah dipancung. Anjing ini lagi yang muncul. Meong, bapak kau lah anjing. Hari ini juga, kalian akan menanggung semua perbuatan kalian. Hari ini juga, kalian akan ditangkap dan disidangkan di pengadilan negeri Otni. Dan hari ini juga, kalian akan dipancong. BTW, siapa yang akan menangkap kami? Sheriff negeri Otni. Loh, mana? Biasalah, di film-film kan gitu. Setelah perkara selesai, orangnya baru OTW datang. Sebelum mereka datang, maka kau yang akan pulang. Pulang kemana? Rahmatullah. Waduh, mereka punya senjata. Meong. Katanya, dasar pecundang, beraninya pakai senjata. Siapa yang pecundang? Hari inilah kami akan menjadi pemenang. Begitu kalian lenyap, maka rencana kami akan semakin sempurna. Bersiaplah untuk mati. Wah! Join WoW! Angkat tanganmu, David. Oh, ya bang, ampun bang. Kamu yang angkat tangan. Oh, iya dek, ampun dek. Kamu angkat tangan. Ah ya bang, ampun bang. Kamu yang angkat tangan. Oh, iya dek, ampun dek. Kamu yang angkat tangan. Ya bang, ampun bang. Apa sih ini? Nggak jadi tembak-tembak nih. Meong. Dia bilang, ayo war. Mati kalian semua. Masuk neraka kalian. Menyala AK-47. Laku padam. Menyala kembali AK-47. Wah, kios nih. Meong. Dia bilang, ini sangat menyenangkan. Papa. Mio, jangan kesini nak. Bahaya. Papa. Berhenti nak, kamu bisa ketembak. Papa. Ah. Mio. Bukan aku juga. Bukan aku loh. Bukan aku juga loh. Yang nuduh aku goblok. Meong. Kata dia, ini bekas pistol. Buang pistolnya bro. Kita hilangkan barang bukti. Nice, barang bukti telah diamankan. Mio, nak, apakah kau bisa dengar papa? Mana bisa, kan Mionya nggak sadar. Nak, buka matamu nak. Lihat papa nak. Mana bisa, kan Mionya nggak sadar. Sadarlah nak. Mana bisa, kan Mionya. Diam di anjing. Mio, tidak. Permisi, saya Sheriff negeri Otni. Saya datang secara tepat waktu untuk mencegah korban jiwa. Yahoo! Meong. Najis yang tak dapat ditahirkan. Kalian adalah bajingan-bajingan jalang pembawa petaka bagi negeri Otni. Bedebah-bedebah yang membawa kesialan bagi bangsa ini.
serta penyakit kronis yang merongrong rakyat negeri Otni. Kelicikan kalian bagaikan cacing yang menggeliat di dalam tanah. Kekejaman kalian bagaikan anak burung yang mendorong telur lain. Kerakusan kalian bagaikan serigala lapar yang melihat anak domba. Sepatutnya kalian celaka. Kalian mengeruk harta negeri Otni ratusan miliar, memfitnah David, dan hampir membuat David dipancung. Menembak anak kecil sehingga membuatnya sekarat. Oleh sebab itu, pengadilan negeri Otni memvonis kalian hukuman pancung. Pengawal, pasung 3 binatang ini ke dalam gilotin. Naikkan pisau gilotin. Oh, bebaskan saya, Pak Hakim. Kami difitnah. Semua ini gara-gara mafia ini, Pak. Dialah yang merencanakan semua ini. Bangsat, itu semua rencana kalian kok malah aku yang kena. Bagaimana kalau uang kita bagi sama-sama, Pak Hakim? Pak Hakim akan kaya mendadak. Saya akan bagikan juga lahan tambang. Tumbler mau nggak, Pak? Saya temukan ini di gerbong kereta api. Biadab, itu tumblerku. Pancong! Pengawal, ambilkan tumbler saya. Mio, sadarlah Mio. Papa di sini. Maafkan Papa, nak. Papa gak becus menjagamu. Mio, Papa akan berhenti dari pekerjaan Papa dan lebih memperhatikanmu, nak. Papa gak mau kehilangan dirimu, nak. Mio, Papa, Mio di sini, Papa. Sudahlah, Mio. Waktunya sudah habis. Saatnya kita pergi. Tapi aku ingin ngomong untuk terakhir kalinya sama Papa. Baiklah, tapi jangan lama-lama ya. Papa, maafkan dunia ini yang tak menghargai integritas Papa. Maafkan mereka yang memfitnah dan menjadikan Papa sebagai orang jahat. Maafkan kami yang tidak paham Papa begitu ikhlas untuk negeri Otni. Tapi, fakta tidak bisa dipungkiri. Negeri Otni tidak mempermudah orang yang jujur dan bersih, Pak. Cukup, Papa. Bahagiakanlah dirimu sendiri. Mio sayang Papa. Oke, Mio. Ayo kita pergi. Kamu mau bawa aku kemana? Ke tempat yang lebih indah dari dunia. Apakah di sana ada ayunan? Aku dan Papa sering main ayunan. Yup, kau bisa memainkannya kapanpun kau mau. Apakah di sana ada es krim? Papa dulu sering membelikan kue es krim. Sangat banyak. Wah, sepertinya tempat itu sangat menyenangkan ya. Sangat menyenangkan. Apakah di sana ada tumbler yang hilang kemudian viral? Bapak kaulah tumbler.